Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi telah menyerang pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar. Serangan ini disebut sebagai balasan atas serangan AS terhadap fasilitas nuklirnya. Menanggapi tindakan agresif dan Amerika terhadap situs dan fasilitas nuklir Iran, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menyerang pangkalan udara AS di Al-Udeid, Qatar. Kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Selasa 24 Juni 2025. Mereka juga menegaskan bahwa serangan itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi tetangganya di Teluk. Lalu jumlah rudal yang digunakan, mereka klaim, sama dengan jumlah bom yang digunakan AS dalam menyerang fasilitas nuklir Iran. Kemudian, Qatar mengatakan bahwa pihaknya berhak untuk menanggapi setelah Iran menyerang pangkalan AS Al-Udeid yang berlokasi di negara Teluk tersebut. Diketahui, fasilitas militer Amerika terbesar di kawasan tersebut. Maja juga menambahkan bahwa pangkalan AS telah dievakuasi sebagai tindakan pencegahan menjelang serangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, follow, dan bagikan video ini. Terima kasih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan serangan lagi ke Iran usai melakukan 3 serangan kepada fasilitas nuklir Iran kemarin. Dan justru saat ini dia lebih berfokus kepada diplomasi agar Iran tidak menutup jalur minyak dunia. Seperti yang kita tahu bahwa konflik dan ketegangan di Timur Tengah semakin memanas karena serangan dari Amerika Serikat yang membuat beberapa negara bersiap-siap. Bahkan terjadi ketegangan di kawasan tersebut. Nah, ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tidak ingin melanjutkan serangan ke Iran. Setelah kemarin mereka melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Mereka mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran agar dunia ini baik-baik saja dan konflik tidak semakin meluas. Karena 3 fasilitas nuklir milik Iran dirusak, Iran akan mengancam memblokir Selat Hormuz. Ini akan membuat krisis energi dunia dan akan merugikan seluruh negara. Makanya Amerika Serikat mengusahakan agar konflik ini tidak melebar dan damai aja. Buat yang belum tahu, Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran menggunakan pesawat siluman B-2 atau B-2 Spirit yang tidak bisa terlacak oleh radar. Bahkan Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah dari kapal selam ke fasilitas di Natanz dan Isfahan. Kalau lu pengen tahu manusia paling labil sedunia sekarang ini, ya jawabannya Donald Trump. Bisa-bisanya kemarin dia bantu Israel buat serang Iran, sekarang malah ngeluarin statement kalau misalnya Iran dan Israel itu udah gencatan senjata dan menyerukan perdamaian di seluruh dunia. Ini kan definisi labil banget. Padahal dunia udah jelas-jelas tahu kalau ini permainannya Israel dan juga Amerika. Kan jadinya seakan-akan takut banget setelah nyerang Iran tapi nggak mau dibales lagi. Ya walaupun sebenarnya ada bagusnya juga Trump bersikap kayak begini. Seenggaknya jadi nggak kepancing sekutu-sekutunya Iran kayak Rusia, China, Korea Utara, dan juga Pakistan. Apalagi kabarnya sekarang Iran udah ngancem buat nutup Selat Hormuz, di mana 20-40% distribusi minyak ya lewat situ. Kalau beneran sampai ditutup, ya siap-siap aja ada krisis ekonomi di seluruh dunia. Ini barusan banget Iran akhirnya nyerang markasnya Amerika yang ada di Qatar. Secara nggak langsung ini menunjukkan sikap Iran yang memang pengen berperang sama Amerika di Timur Tengah. Gue baru mau tidur loh, gue berharap ini bohongan. Kalau sampai ini beneran, ekonomi dunia gimana ini? Ini beritanya baru gue dapat dari Globe iNews. Dan yang gue tahu belum lama itu salah satu pejabat Iran berangkat ke Rusia untuk ketemu sama Putin. Ini bisa jadi perang 2 blok sih kalau kayak gini. Perang 2 blok aliansi pasti. Yang gue takut tuh Selat Hormuz tuh ditutup, abis itu harga minyak dunia tuh jadi mahal lagi. Ntar kenanya ke kita lagi. Bisa ngasih tenang aja gitu sehari anjir berita ini. Baru mau tidur loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nih barusan banget ada berita Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al-Udeid, gak jauh dari kota Doha di Qatar, dan juga yang ada di Irak. Nah, menariknya adalah serangan Iran ini ternyata mengakibatkan sirine menyala di 5 negara sekaligus yang merupakan negara-negara teluk. Menyala juga di negara Irak yang bukan negara teluk ya, Irak itu. Terus juga kemudian negara Kuwait, kemudian Bahrain, di Qatar, dan bahkan juga menyala di Arab Saudi. Kita ketahui di negara-negara ini itu ada pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, gimana hasil serangannya? Ini simpang siur. Kalau menurut media Iran, ini ada 6 roket yang ditembakkan, tapi kemudian ternyata ada 3 diantaranya mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid di Qatar. Ini merupakan pangkalan militer Amerika terbesar di kawasan Asia bagian barat. Karena nanti di bagian Asia bagian timur nanti ada lagi yang gede-gede ya. Terus kemudian kalau menurut media-media Qatar seperti Al Jazeera misalnya atau di media-media Arab, itu hanya 1 atau bahkan tidak ada yang kena di Al-Udeid ini. Ini simpang siur dan ini wajar sekali karena nanti menunggu saja ya kita perkembangan waktu bagaimana yang akan membuktikan apakah serangan Iran ini kena atau tidak. Nah, mari kita bahas.
Apa sebenarnya yang memicu serangan ini? Pertama, kemarin pagi di hari Senin pagi dan hari Minggu itu ada serangan besar-besaran Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran yang ada di Fordo. Nah, Amerika Serikat itu mengatakan sudah menghancurkan fasilitas nuklir tersebut. Akan tetapi Iran sendiri mengatakan sudah mengevakuasi jauh-jauh hari ketika terjadi serangan Israel, yang kemudian dilanjutkan evakuasi itu kan lama ya, evakuasi nuklir ya. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian, ternyata ledakan di fasilitas nuklir yang ada di Fordo itu tidak menghasilkan apapun. Artinya menurut Iran itu tidak ada kebocoran nuklir, tidak ada kerusakan yang signifikan, artinya kerusakannya masih bisa terkendalikan. Nah, tadi siang media musuh itu ya, media penjajah yang ada di Palestina yang sekarang ini memberitakan bahwa Israel itu menyerang markas Garda Revolusi Iran. Nah, tapi tidak ada kerugian berarti yang diberitakan terkecuali adanya gugurnya beberapa komandan angkatan udara dari Iran. Nah, ini kita nggak akan ngebahas ke arah sana ya, karena perang antara Iran dengan Israel ternyata ini satu bahasan sendiri, dan ternyata penjajah Israel ini menarik Amerika Serikat, artinya mencoba menjatuhkan Amerika Serikat ke dalam perang gelanggang, ya, perang kawasan. Di sini saya akan membahas sikap Iran dulu, gitu ya. Pertama, gini teman-teman sekalian, banyak yang salah paham bahwa seakan-akan Iran dari pemimpin tertingginya sampai yang bawahnya itu Syiah semua. Sebenarnya enggak. Jadi gini teman-teman sekalian, memang kabinet Iran itu rata-rata isinya Syiah. Berarti ada yang enggak Syiah dong? Ada. Nanti cari sendiri datanya di internet banyak. Terus angkatan bersenjatanya gimana? Garda Revolusi Iran, ya Syiah gitu ya, Rafidhah. Akan tetapi ternyata angkatan bersenjatanya Iran, angkatan kan gini. Jadi ada angkatan bersenjata, ada Garda Revolusi. Garda Revolusi itu peninggalan masa revolusi kemarin, ini Syiah. Akan tetapi angkatan bersenjatanya itu umum. Umum seperti TNI yang ada di Indonesia, dari lintas aliran, lintas agama dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke dalam situ. Ya kan? Nah, terus kemudian ya, populasi Iran sendiri itu banyak banget yang ahlus sunnah ya, banyak banget yang sunni. Misalnya ada di daerah Bandar Abbas seperti yang kemarin saya ceritakan di podcastnya Mas Ari Untung di Cerita Untung. Di Bandar Abbas rata adalah ahlus sunnah. Ya, begitu juga di daerah yang berbatasan dengan Saudi, daerah yang berbatasan pokoknya dengan negara-negara ahlus sunnah yang lain gitu ya. Itu semua rata-rata artinya bisa dikatakan 40-60% itu sunni. Beda dengan Teheran misalnya. Itu jelas populasi Syiahnya lebih besar, akan tetapi hidup berdampingan ya, karena inilah yang menjadi keistimewaan baik di Iran maupun di Saudi. Di Saudi sendiri antara Sunni dengan Syiah sebenarnya berdampingan. Cuma beda wilayah aja, beda wilayah dalam artian Syiah di Saudi rata-rata di Qatif di bagian selatan yang bertetangga dengan Yaman. Kalau Syiah yang ada Ahlus Sunnah yang ada di Iran itu rata-rata di daerah dekat kawasan Teluk ya, dekat kawasan di pantai, itu rata-rata Sunni. Nah, terus gini teman-teman, apa yang mau diincar Iran dengan serangan ini? Pertama, jelas membalas Amerika Serikat. Kan kita tahu eskalasi ini makin panas ketika Iran itu mengancam akan menutup Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz itu sendiri apa sih? Selat Hormuz itu kayak Indonesia punya Selat Malaka. Tapi kan kalau Selat Malaka itu dimiliki berdua ya sama Malaysia. Kalau ini Selat Hormuz itu betul-betul memang pintu-pintunya itu dikontrol oleh Iran, dan saat ini Iran atau eksis Syiah itu mengontrol dua pintu laut paling ekonomis di dunia ini. Artinya yang paling besar perputaran keuangan di dunia ini dan paling signifikan. Ya, pertama mengontrol Bab el Mandab yang saat ini dikontrol sepenuhnya oleh gerakan Ansarullah yang ada di Yaman, dan di sebelah atau tepat di seberangnya itu ya, cuma nyebrang sedikit dari Arab Saudi gitu ya, itu ternyata ada Selat Hormuz atau Teluk Persia, atau kalau Trump bilangnya bukan Teluk Persia lagi, maunya ya Teluk Arab gitu ya. Nah, berarti kan gini teman-teman sekalian, nah, Selat Hormuz ini kan kemudian menjadi penting sekali karena dapat kapan saja menjungkirkan harga minyak dunia jadi naik melambungnya luar biasa gitu loh. Yang mana kita tahu ya, negara-negara Timur Tengah ini akan diuntungkan sekali karena harga minyaknya tinggi, kan mereka bukan konsumen tapi mereka adalah produsen gitu kan. Itu yang pertama. Akan tetapi tentu mereka juga berpikir mungkin saja bisa jadi dampaknya adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara Latin akan mencari sumber energi terbarukan yang lain, yaitu misalnya minyak sawit, tenaga surya, atau minyak biji bunga matahari dan minyak kanola sebagaimana yang sekarang sudah dikembangkan di Eropa.
Tapi yang dapat peluang paling besar bisa jadi adalah minyak sawit, karena saat ini supply-nya itu lebih stabil daripada minyak biji bunga matahari dan minyak canola, dan lebih banyak. Tapi pemainnya cuma sedikit, pemainnya cuma Indonesia dan Malaysia yang signifikan. Ini peluang buat kita, tapi kita berharap perang segera berhenti ya. Tapi saya juga nggak akan bahas itu terlalu jauh. Nah, lalu kemudian apa yang diinginkan Iran? Ya tampaknya begini, tampaknya Iran itu nge-bargain di hadapan Amerika Serikat dan di hadapan 5 negara yang ada di negara-negara teluk tadi. Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Serta juga kemudian Oman. Oke, ini gue harus bales, kata Iran. Kenapa? Ini gue udah dihina habis-habisan nih sama Amerika Serikat. Kalau sama Israel, oke, kita lagi perang nih, tembak-tembakan. Tapi kalau sama Amerika Serikat, fasilitas nuklir dibom, kita harus bales. Enak aja, kita negara berdaulat nih. Nah, akhirnya apa pilihannya? Oke, gua mau nutup Selat Hormuz, gua nggak peduli harga minyak gimana, karena kita juga diuntungkan gitu kan. Atau kemudian gua ngebom aja tuh pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, mungkin saya membayangkan ada teleponan segala macam yang dampak ekonominya masih terkendali dan masih bisa dikalkulasi adalah serangan militer Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat. Dan jelas yang saat ini menjadi sasaran adalah pangkalan militer yang ada di Qatar dan juga kemudian pangkalan militer yang ada di Irak. Nah, kenapa kok akhirnya milihnya pangkalan militer bukan menutup Selat Hormuz? Karena yang pertama, negara-negara yang kena dampak ini sedikit. Oke lah kalau misalnya Iran kena Qatar kena dampak langsung, tapi tentu sistem pertahanan udara Qatar pasti akan mencegat rudal-rudal yang mungkin melenceng ke Teheran apa segala macam ya. Wajar dalam arsenal modern itu meleset atau rudal-rudal yang kira-kira tidak tepat sasaran antara 5-10% itu masih wajar. Meskipun 10% itu gede banget sebenarnya. Artinya dari 100 roket, 10 roket menyimpang itu wajar. Ya, atau dari 10 roket, 1 diantaranya menyimpang itu wajar ya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, apakah ini berarti pernyataan perang kepada Qatar? Saya melihat tidak. Lucunya ya, saat ini pada saat video ini dibuat, nanti kita update lagi ya, insya Allah. Pada saat video ini dibuat, yang berkomentar itu cuma juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, bukan Menteri Luar Negerinya, bukan Emir Tamim, ya, bukan juga Raja Qatar, ya, bukan bukan Sultan Qatar gitu loh, bukan Perdana Menterinya, bukan Sultannya dan lain-lain gitu ya. Tapi yang bicara tuh sekelas juru bicara gitu loh. Itu pun bukan di website resmi, itu pun di Twitter. Ini lucu banget ya, ini di Twitter. Bilangnya kami mengecam keras dan akan menanggapi dengan cara-cara yang diperlukan dan seterusnya. Intinya begitulah. Ini mengisyaratkan kayaknya bakal ada jawaban dari Qatar, artinya mungkin menekan secara ekonomi atau minta kompensasi atau apalah gitu ya. Akan tetapi menarik sekali sebab serangan militer yang menginfiltrasi negara Qatar, kota Doha, ternyata cuma ditanggapi dengan Twitter, ditanggapi dengan nge-tweet, di mana statement media sosial itu tentu nilainya di bawah statement resmi yang diunggah di website atau menggunakan surat. Maksudnya apa? Berarti Qatar seakan-akan mengizinkan Iran untuk menembak pangkalan militer Amerika Serikat karena eskalasinya sudah mulai tidak menguntungkan. Meski begitu, saya yakin negara-negara teluk akan megangin Iran. Udah lu jangan kayak gitu lagi gitu. Maksudnya kenapa? Karena menjadi tidak menguntungkan. Nanti Amerika melihat ada alasan perang nih buat memerangi negara teluk lagi gitu loh. Tapi saya lihat saat ini negara-negara teluk itu lebih kompak daripada sekitar mungkin 20-30 tahun yang lalu ya. Karena sekarang ini sama-sama Amerikanya sudah melemah dan mereka melihat persatuan negara teluk ini lebih menguntungkan daripada mereka berpecah belah lagi. Dan saat ini ya tampaknya memang mereka sudah mengubur jauh-jauh ingatan lama mengenai Sunni Syiah tadi gitu ya.